Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zudi Prasetya, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, tahun angkatan 2019. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proposal rencana penelitian saya yang berjudul ENSIL, Sistem Rekomendasi Penderita Awal Gejala Generalized Anxiety Disorder atau GAD, dengan menerapkan konsep neural network. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu alasan mengapa saya mengangkat judul ini sebagai penelitian saya. Alasan yang pertama itu secara umum kesehatan itu penting untuk dijaga. Saya kira ini sudah jelas. Alasan yang kedua adalah sejak adanya pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga atau teman mereka. Nah, hal ini memicu munculnya banyak orang yang mengalami kecemasan berlebihan dan depresi. Ini merupakan grafik tingkat gejala kecemasan dari orang dewasa di Amerika Serikat dari bulan Juni 2020 hingga Mei 2021, yaitu sebelum dan sesudah pandemi. Untuk detailnya dapat dilihat pada link berikut. Poin yang selanjutnya adalah banyak gangguan kecemasan yang muncul, dan jika tidak disadari serta tidak diberikan pertolongan pertama secepatnya, akan berujung ke gangguan yang lebih parah lagi. Dalam hal ini, yang saya bahas itu adalah GAD atau gangguan kecemasan umum. Poin yang terakhir itu datang dari diri saya sendiri, yaitu keresahan dari pribadi sendiri yang memiliki kecemasan yang kadang berlebihan juga. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Ada 3 poin. Poin yang pertama itu adalah bagaimana pre-processing dari data berupa faktor-faktor yang memiliki kaitan dengan Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Yang kedua adalah bagaimana cara menetapkan konsep neural network pada model sistem rekomendasi bagi pengguna yang memiliki gejala awal GAD. Yang ketiga adalah bagaimana analisis kinerja dari sistem rekomendasi gejala awal GAD ini. Untuk tujuan penelitian itu diambil dari rumusan masalah. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui cara pre-processing sama dengan rumusan masalah. Kemudian poin kedua bagaimana cara membuat modelnya. Dan yang ketiga itu bagaimana analisis kinerja dari model yang telah dibuat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah batasan masalah yang akan membahas tentang fokus penelitian ini agar tidak melebar pada permasalahan yang lain. Poin yang pertama itu penelitian ini hanya berfokus pada gangguan kecemasan GAD dan tidak membahas gangguan kecemasan lainnya. Kedua, sistem yang dibangun itu hanya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan tingkat depresi atau kecemasan penggunanya, tidak memberikan solusi yang dapat menyembuhkan atau menghilangkan perasaan tersebut. Yang terakhir itu subjek penelitian pada penelitian ini itu usianya berkisar di antara 18 sampai 60 tahun. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terkait, yaitu penelitian yang saya jadikan acuan untuk melakukan improvement terhadap rencana penelitian saya. Yang pertama ada dari Sumarwan Isuwu, yaitu dia membangun model prototipe sistem pakar yang memberi gambaran tentang tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun skripsi dengan metode MFEP serta inferensi Fuzzy Tsukamoto. Penelitian yang kedua ada dari Saida Al-Zulfanas. Dia menerapkan metode Dempster-Shafer sebagai mesin inferensi untuk menentukan hasil diagnosa berdasarkan nilai belief dari suatu gejala yang telah ditentukan. Yang ketiga ada dari Nida Maria Ulfa. Dia membangun sistem rekomendasi untuk menggunakan alat ukur Leibowitz Social Anxiety Scale untuk menentukan tingkat kecemasan dan rule-based reasoning untuk mendapatkan rekomendasi penanganan. Yang keempat ada dari Dini Rida Dwiki Putri. Dia menganalisa gejala yang telah ditentukan kemudian mendeteksi apakah pasien itu memiliki kepribadian paranoid dengan implementasi teorema bias. Yang terakhir itu ada dari Rusdiana Simamora. Dia menerapkan konsep forward chaining dalam menelusuri semua data untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memeriksa tingkat stres seseorang. Selanjutnya kita lanjut ke konsep dasar atau studi literatur. Yang pertama itu ada sistem rekomendasi. Jadi sistem rekomendasi ini dapat didefinisikan sebagai program yang mencoba untuk merekomendasikan item, baik itu produk atau layanan, yang paling cocok untuk pengguna tertentu. Penggunanya itu dapat berupa individu ataupun bisnis, dengan memprediksi minat pengguna pada item berdasarkan informasi terkait tentang item, pengguna, dan interaksi antara item dan pengguna. Ini definisi dari sistem rekomendasi menurut Hubadillah di tahun 2013. Selanjutnya kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan itu secara umum didefinisikan sebagai keadaan fisik yang lengkap, mental, dan kesejahteraan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Daniel L. Segal tahun 1999,
kesehatan mental itu menggabungkan beberapa elemen kompleks, yaitu seperti normalitas statistik, hubungan antara fungsi individu dan norma kelompok, sejauh mana gangguan tertentu dapat diobati atau dikendalikan secara efektif, dan cita-cita fungsi positif. Untuk detail dari istilah-istilah ini saya tidak jelaskan karena akan terlalu panjang. Selanjutnya kita masuk ke GAD atau gangguan kecemasan umum. Sebelum kita masuk ke pengertiannya atau gejala-gejalanya, kita perlu mengetahui apa itu kekhawatiran atau kecemasan. Jadi menurut Daniel Freeman di tahun 2012, kekhawatiran itu merupakan rantai pikiran dan gambaran syarat pengaruh negatif, yaitu emosional yang tidak menyenangkan dan relatif tidak terkendali. Kekhawatiran ini juga mewakili upaya untuk terlibat dalam pemecahan masalah mental pada masalah yang hasilnya tidak pasti, tetapi mengandung kemungkinan satu atau lebih hasil negatif. Nah, menurut Daniel Freeman juga, kecemasan ini atau kekhawatiran ini merupakan statistik utama atau karakteristik utama maksud saya dari gejala GAD. Jadi jika dilihat dari sisi kekhawatiran, gejala GAD ini itu ketika seseorang memiliki, poin yang pertama itu kekhawatiran yang berlebihan, tidak realistis dan tidak terkendali. Kemudian kekhawatiran yang telah berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Kemudian memiliki 3 dari berikut ini, yaitu kegelisahan, perasaan gelisah, kelelahan, sulit berkonsentrasi, lekas marah, ketegangan otot, dan punya masalah tidur. Poin yang terakhir itu memiliki tingkat kesusahan yang tinggi atau gangguan besar pada kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Ini merupakan Back Differentiated Inventory Second Edition atau BDI-2. BDI-2 ini merupakan instrumen laporan diri yang terdiri atas 21 item yang dimaksud untuk menilai keberadaan dan tingkat keparahan gejala depresi responden. Modelnya ini menggantikan model BDI-1 dan BDI-1A dan BDI sebelumnya. Nah, masing-masing dari 21 item ini sesuai dengan gejala depresi yang dijumlahkan untuk memberikan skor tunggal, di mana setiap item itu memiliki 4 skala poin 0 sampai 3. Kemudian penggolongan skornya dapat dilihat pada bagian terakhir ini. Selanjutnya adalah ANN atau Artificial Neural Network atau Neural Network, yaitu pembelajaran komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Nah, ANN ini umumnya tidak diprogram dengan aturan khusus untuk inputnya, melainkan dia akan belajar banyak dari contoh data berlabel selama proses training. Jadi semakin banyak data yang diberikan kepada algoritmanya, maka semakin akurat pula hasilnya. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini saya berencana untuk lakukan pada bulan Juni 2023 hingga Agustus 2023 di Laboratorium Rekayasa RPL, Program Studi Sistem Informasi, Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini itu berupa metode survei, karena sampel data yang saya gunakan atau saya yang berencana untuk gunakan itu memerlukan responden dari orang banyak. Lebih spesifiknya itu dengan menggunakan kuesioner BDI-2 tadi sebagai format atau bentuk surveinya. Kemudian ini ada alur kerja penelitian, dapat dilihat pada bagian di samping. Setidaknya terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengumpulan dataset, pre-processing dataset, splitting data, implementasi model atau arsitektur atau pembangunan model, ada evaluasi kinerja model, dan hasil peringkatan tingkat depresi atau proses deployment. Untuk pengumpulan dataset itu dilakukan secara online dan menggunakan Google Forms. Untuk batasan usia respondennya sudah dijelaskan tadi, dan setidaknya ada minimal 200 orang atau 200 responden. Selanjutnya, pre-processing terdiri dari setidaknya 3 tahap, yaitu pendeteksian missing value, normalisasi data yang di sini saya menggunakan teknik min-max scaling, kemudian pendeteksian outlier. Selanjutnya, splitting data. Di sini itu data yang telah diprocessing tadi itu dibagi menjadi 2, jadi data test sebanyak 20% dan data train sebanyak 80%. Data train dibagi sebanyak ini karena seperti konsep ANN tadi, semakin banyak data yang diberikan kepada algoritmanya maka semakin akurat pula hasilnya. Kemudian untuk pembuatan model di sini saya menerapkan konsep backpropagation neural network. Saya tidak menjelaskan detail di sini karena ini merupakan saran dari dosen pengampu dan saya pun masih belum mengerti sekali bagaimana cara kerja dari konsep backpropagation neural network ini. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi kinerja model yang menggunakan beberapa metrik seperti confusion matrix, akurasi, presisi, dan recall. Kemudian ini adalah hasil peringkatan tingkat depresi, yaitu setelah
Setelah evaluasi kinerja modelnya itu lolos dan mendapatkan skor yang baik, maka dapat di-deploy untuk digunakan pada kasus real. Ini adalah bahan dan alat penelitiannya, dapat di-post jika ingin dilihat secara detail. Kemudian estimasi biaya penelitiannya itu karena secara umum banyak instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini dapat diakses dengan gratis, maka penelitian ini setidaknya tidak memerlukan biaya yang tidak memerlukan biaya yang tinggi, melainkan hanya berupa waktu dan tenaga dari diri saya sendiri. Mungkin seperti itu. Ini merupakan daftar pustaka jika ada yang ingin melihat detail dari hal-hal yang saya kutip sebelumnya. Dan demikianlah penjelasan dari proposal rencana penelitian saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ditangkap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.